Pakai mic. Hadir saat ini, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita fokus akan Dia. Makasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami, dan Tuhan ajaib, dan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan Tuhan, hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh menghadapi masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, dan bahkan bukan kami saja Tuhan. Oh ada banyak orang ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh hadir di rumah ini Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau sudah pelihara hidup kami. Kami boleh Tuhan datang mengucap syukur Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, baik di rumah ataupun mungkin di perjalanan. Tuhan, lawan mereka dengan sukacita, lawan mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, mari topang setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, yang mau ibadah online ini Tuhan, mari Tuhan Engkau kan turut campur tangan dalam setiap kami, sehingga kami tidak Tuhan sia-sia datang kepada Tuhan, namun Tuhan tetap menolong kami. Kami boleh bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Belum kami mulai ibadah kami Tuhan, mari Engkau kuduskan, sucikan hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami boleh layak datang kepada Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ambil bagian saat ini Tuhan, baik itu musik, MC, singer Tuhan, yang tidak ada hadir saat ini. Tuhan akan tetap lawat. Tuhan tetap memberikan kami sukacita yang daripada-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang ambil, oh Tuhan, yang mungkin bawa firman Tuhan, pengumuman, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di tempat ini, malaikat-malaikat surgawi, oh Tuhan, bersama kami di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya bagi kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang mengganggu kami beribadah, fokus kepada Tuhan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bergabung dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom. Puji nama Tuhan. Di minggu kedua jemaat yang normal ini kita masih kembali berbakti dan kita akan siap memuji Tuhan pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang bisa hadir saat ini, yang menyaksikan kami beribadah melalui media sosial, mari kita bersama-sama kita memujikan kita. Haleluya. Bye.
bersukacita? Masih mau bersukacita? Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, dari bangsa sang raja, dari bangsa sang raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, dari bangsa sang raja, dari bangsa sang raja. Sukacita Tuhan selalu ada di hidup kita. Amin. Di nama Tuhan kita siapkan hati kita untuk menyembah. Kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah.
Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus beracara bekerja menjamah hati kami masing-masing yang hadir pada saat ini. Engkau yang melawat kami dan memberkati kami Tuhan. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu bagi kami semua. Mari Roh Kudus beracara bekerjalah Tuhan, memberkati kami, menyatakan kasih dan setia-Mu Tuhan, menolong kami agar kami dapat mendengar, dan Tuhan kami dapat Tuhan melihat kebaikan Tuhan, mendengar firman-Mu, berbicara bagi kami, pakai dagu rapi, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau yang akan Tuhan beracara bekerja di dalam diri hamba-Mu ini, menyampaikan Tuhan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik-baik ya. Puji Tuhan. Kita baik-baik, sehat-sehat ya, karena kemurahan Tuhan. Kalau masalah kita nggak enak badan, sakit, batuk, flu biasa, ya, udah biasa itu kita alami. Sebelum ada pandemi COVID-19 pun kita mengalaminya, ya. Tapi terkadang kalau sekarang kita udah batuk flu, udah langsung wanti-wanti, udah ngeri-ngeri, ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Memang kita harus bisa membedakan antara flu dengan yang kena virus COVID-19 itu berbeda, ya. Tapi kita bersyukur. Nggak ada yang sesak napas kan? Nggak ada yang demam, saya periksa tadi nggak ada, ya, semuanya suhunya normal, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Saudaraku yang kekasih, memang agak sulit bagi kita untuk kita memulai sesuatu hal yang kelihatannya baru karena kita memasuki new normal, ya. Ada banyak orang yang kelihatannya masih takut-takut, tapi saya yakin bahwa sebenarnya bukan karena takut juga, ya, karena kita semua sudah diberikan kebebasan, ya. Orang yang sudah bekerja sudah kembali bekerja, orang yang ke pasar masih tetap ke pasar, ya. Hanya mungkin pembatasan itu memang masih ada, khusus bagi orang-orang lansia, anak-anak yang masih kecil-kecil, ya, dan orang-orang yang sakit, ya. Saudaraku yang kekasih, kita buka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata supaya kita ini melatih ibadah kita. Latihan, saudaraku, merupakan bentuk kata kerja yang aktif, ya, yang terus menerus. Latihan membuat seseorang itu menjadi terbiasa, menjadi terpola, sehingga itu bisa terbentuk. Orang yang suka latihan itu bisa menjadikan segala sesuatu yang ada seperti sudah menjiwai atau mendarah daging, ya. Orang yang suka latihan akan menjadi semakin hari semakin peka. Orang yang suka latihan akan dapat lebih menguasai setiap materi. Materi apa juga kita bisa kuasai karena kita suka latihan, ya, kita suka berlatih. Orang yang suka latihan akan semakin cekatan,
ya, dia suka berlatih, suka latihan. Seorang yang suka latihan menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh. Ya, orang yang suka berlatih itu menunjukkan ketekunannya. Orang yang suka berlatih adalah orang yang sungguh-sungguh bertekun, ya. Orang yang sungguh-sungguh bertekun untuk memperoleh upah, memperoleh buah. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan latihan yang sungguh-sungguh, ketekunan yang sungguh-sungguh itu menghasilkan sesuatu, saudara. Gak mungkin kita berlatih melakukan sesuatu, saudara, tanpa ada hasil. Betul? Ya, pasti ada hasil. Baik itu banyak atau sedikit. Ya, tapi kita berharap hasil kita itu banyak. Ya, karena ketekunan, ya, latihan-latihan seperti itu. Saudara, firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Saat sekarang ini, saudara, banyak orang yang mungkin menjadi sedikit agak malas. Saya tahu. Karena apa? Belum terbiasa lagi dengan kebiasaan-kebiasaan untuk kita beribadah. Ya, keenakan mungkin karena udah dianggap ada ibadah online. Ya, kita bisa ibadah kapan saja. Padahal saya nggak tahu ya, apakah sungguh-sungguh ada dimasuk dalam hadirat Tuhan atau tidak di rumah itu. Ya, kita nggak ngerti. Ya. Tapi firman Tuhan katakan di sini, latihlah dirimu beribadah. Kalau latihan badani aja, saudara, kita seorang olahragawan yang suka berlatih itu dia akan tekun, saudara, untuk mencapai sesuatu ketika dia bertanding. Ya, dia berlatih dengan sungguh-sungguh, ya, supaya bisa menunjukkan hasil yang memuaskan ketika dia bertanding. Dan kita juga sebetulnya sedang melakukan pertandingan iman, saudara, di dalam hidup kita, karena hidup kita ini sementara. Apalagi kalau kita menyadari pandemi COVID-19 ini kapan saja, siapa saja, mau tua, muda, ya, mau besar, kecil, kaya ataupun sederhana yang gak punya pun bisa kena. Kapan saja bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu, ya. Kita mungkin sudah berusaha, pemerintah juga sudah berusaha untuk melakukan protokol kesehatan, ya. Tetapi urusan hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19. Ada orang yang kena COVID-19 pun bisa sembuh, ya. Memang ada juga yang meninggal dipanggil sama Tuhan. Tetapi masalah hidup dan mati orang yang sebetulnya penyakit yang paling mematikan itu penyakit jantung, saudara. Ya, tapi nggak dianggap sebagai seperti seolah-olah gimana gitu kan. Orang yang mungkin dulunya dulu mungkin kena TBC, kena apa itu juga nggak seperti sekarang heboh-heboh ya. Dan kita harus mewaspadai ini. Kita harus mewaspadai kelicikan-kelicikan dari tipu muslihat roh jahat di udara yang berusaha menghalangi kita, yang menghalau kita supaya kita tertipu, ya. Bukan berarti kita nggak perlu waspada, tetap perlu waspada, saudara. Dimanapun kita baik untuk kita bisa menjaga kesehatan kita, ya, baik, ya. Tetapi kita harus mewaspadai di sini. Kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Seringkali kita lebih takut dengan COVID-19 daripada dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita melatih diri kita beribadah. Ibadah itu adalah sesuatu hal, bentuk iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dengan kita melakukan ibadah, dengan kita beribadah kepada Tuhan, menunjukkan bakti kita, kasih kita kepada Tuhan, ya. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengasihi saya dan saudara, menyelamatkan kita semua. Jadi karena itu kita perlu melakukan ibadah. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saudara, kita menyampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita di hadapan Tuhan, ya. Mungkin ada begitu banyak orang yang berpikir saat sekarang ini yang memang mungkin masih ada yang
dalam tanda kutip takut-takut ya saudara ya, untuk kita memulai ibadah, untuk kita mulai karena mungkin dianggap ya mungkin karena apa, kerumunan yang sangat besar. Tetapi kalau kita berpikir, kita tahu keadaan kita di dalam gereja itu mungkin nggak terlalu banyak yang hadir, kita nggak perlu takut. Apalagi saya nggak tahu mungkin yang di rumah itu sudah lansia kah gitu semuanya atau bagaimana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa melatih diri kita untuk beribadah. Saudara, ibadah harus terus menerus melewati latihan saudara, karena merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Dengan ibadah itu bukan berarti kita cuma kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa di dalam rumah Tuhan, bukan seperti itu saja. Tetapi ada satu janji yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Janjinya itu kekal, ya. Seperti di ayat yang ke-8, di bagian yang ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi dengan melakukan ibadah kita bisa mengekang segala sesuatunya, pengendalian diri dan lain sebagainya. Dengan ibadah kita tahu bahwa kita ini takut akan Tuhan. Dengan ibadah berarti kita ini saudara mengenal dan mau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita melakukan ibadah berarti kita tahu bahwa kita ini harus saudara menjadi pelaku, menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dengan kita melakukan ibadah, ya, karena mengandung janji, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Karena dengan kita melakukan ibadah, berarti kita juga, saudara, melihat dan menyaksikan janji Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah ya dan amin, firman-Nya itu tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Dan ketika kita mencondongkan hati kita, kasih kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan menolong saya dan saudara. Ya, ketika kita hidup selama kita ada di dalam dunia ini, segala sesuatu, keperluan kita, kebutuhan kita, ya itu Tuhan cukupkan. Adakah di antara kita yang kelaparan? Saat kita mengalami pandemi COVID-19, saat kita mungkin tidak bekerja, ada yang kelaparan yang nggak makan sama sekali, yang mungkin udah nggak punya apa-apa yang bisa dimakan. Ya, saudara, Tuhan peliharaannya, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Ya, mungkin kekhawatiran kita ada. Oh, kita nggak bisa jajan ini nih, kita nggak bisa beli ini nih. Gitu. Kita kan mungkin seperti itu, udah jauh dari kuliner, ya, karena dalam tanda kutip kita masih ngeri, ya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah, saudara, tidak menyertai kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencondongkan hati kita kepada Tuhan, Dia itu Allah yang setia dan adil. Dia akan menolong ketika kita menghadapi kesulitan, saudara. Belum lama saya lihat di WhatsApp group di lingkungan RT itu ada yang jual rengginang, di foto orang rengginang. Ini sebenarnya ini sesuatu yang kecil sebenarnya, ya, sesuatu yang kelihatannya sepele. Tapi saya nggak bilang sama dia, nggak, saya tahan dulu. Nanti bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan rengginang di sini, ya. Saya bisa goreng menikmatinya, kita saudara bisa menikmati juga, ya. Dan kemarin juga sempat saya dalam hati, Tuhan tolong saya, udah bosan makan ayam. Ayam yang makan si cemong, ya. Enggak begitu, ya. Maksudnya adalah ketika saya menginginkan sesuatu, minggu lalu juga saya bilang sama dia, ya, Tuhan berikan, ya, walaupun kelihatannya sedikit, ya, tapi kalau kita keluar dari kocek sendiri kan besar juga, ya, kalau kita beli sendiri misalnya, kalau sendiri
walaupun itu daging sapi setengah kilo gitu kan, seperempat aja mungkin kita udah berapa puluh ribu gitu kan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, walaupun itu kelihatannya sepele kecil saudara. Tuhan berikan. Ya, saya menyaksikan sendiri, oh Tuhan bukan luar biasa, sangat baik. Apa yang menjadi kebutuhan, bahkan hasrat keinginan ya. Kayaknya itu cuma keinginan kan, bilang jangan mengingini, ya kan? Tapi saudara, Tuhan tahu, ya. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sediakan, ya. Luar biasa kasih setia Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini saudara belajar untuk bergantung kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu Allah Immanuel yang menyertai kita dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, baik itu susah, senang, ada uang ataupun tidak, Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan menolong kita, ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu menolong, ya, memberkati, walaupun mungkin kita berpikir dalam keadaan seperti ada musibah seperti itu. Kok bisa kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai? Yang namanya musibah berarti Tuhan nggak sertai, begitu? Oh tidak, tangan Tuhan itu tetap menyertai kita. Ya, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan, sakit, ya, mungkin kebutuhan kita juga makin banyak, ya. Kita tahu bahwa kita nggak akan bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita lihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Seberapa sih gaji kita, penghasilan kita? Apakah bisa mencukupi? Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin cukup. Tapi namanya berkat kasih setia Tuhan, ketika kita belajar beribadah, mengasihi Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tolong. Amin, saudara. Tuhan akan cukupkan. Seorang yang beribadah akan menampakkan perubahan di dalam karakternya. Seorang yang beribadah akan menyerupai Kristus, akan semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter, memiliki keserupaan, kemiripan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Ketika kita melatih diri kita untuk beribadah, kita tahu bahwa Tuhan itu akan menolong kita, supaya kita ini akan diperbaharui, roh kita ini akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, Tuhan akan menolong kita, ya. Saudara melakukan ibadah dalam kehidupan keseharian, saudara menjadikan gaya hidup dengan nilai-nilai kebenaran atau kerajaan surga. Saudara akan menjadi semakin nyata, akan makin terlihat bukan hanya kepada Tuhan saja, namun juga kepada sesama. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan menampakkan sesuatu hal yang berbeda, ya, perangai-perangai yang berubah, yang berbeda, ya, yang tidak sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak sama seperti orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, ada sesuatu hal yang semakin nyata, yang kelihatan, saudara. Bukan hanya hubungan kita antara kita dengan Tuhan secara pribadi, tetapi akan semakin terlihat nyata di antara sesama kita. Karena kita ini adalah suratan yang terbuka. Ya, saudara. Saudara, apa itu sebenarnya ibadah, saudara? Ibadah adalah perbuatan atau penyataan bakti kita kepada Allah yang didasari oleh peraturan-peraturan yang ada. Ya, saudaraku yang kekasih, ibadah itu adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan beribadah kita tahu bahwa ada Allah yang akan menolong saya dan saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan lebih lanjut di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10
Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kadang kita berpikir, kita harus mana ya dengan keadaan seperti sekarang ini? Ya, inilah saudara, ada begitu banyak hal yang mungkin membuat kita ini jadi orang yang terlena ya dengan keadaan. Ketika kita sudah tahu bahwa kita ini bisa melakukan ibadah sebetulnya, tetapi kita melalaikannya. Firman Tuhan dengan tegas menegur kita, mengajak kita, mengimbau kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena apa saudara? Karena besar sekali yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Saya menghimbau bukan hanya kita yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, beribadahlah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, bukti kita, pengorbanan kita, waktu kita kepada Tuhan, bahkan cinta kita kepada Tuhan itu akan ditunjukkan dengan pengorbanan kita, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita beribadah, kita melayani Tuhan. Dengan kita beribadah, kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, baiklah kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau menyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan seperti rusa yang haus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Syukur Bapa, syukur. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang
Latihan dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tapi ibadah mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat ya untuk kembali aktif ibadah setiap minggu di gereja, karena kita di masa transisi ini kebiasaan baru, memasuki kebiasaan baru, kita sudah bisa ibadah asal memperhatikan protokol kesehatan. Dan saya mengajak ya seluruh jemaat untuk kembali ibadah offline, ya ibadah offline, yaitu datang tatap muka di gereja, ya dengan teman-teman, dengan saudara seiman, ya dengan saya tentunya juga ya. Nah, kita akan ibadah biasa setiap minggu, ya. Ibadah online itu memang tetap akan dilakukan, akan direkam, tapi itu untuk yang memang betul-betul tidak bisa hadir. Kalau kita masih bisa hadir, masih sehat, masih kuat, ya gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah, ya. Kita nyatakan bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, mari kita akan memberi persembahan. Saya minta tolong Ibu Pendeta Muda Jemarbur untuk menggerakkan dana persembahan.
Dari kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan firman yang begitu indah bagi kami Tuhan. Makasih buat firman Tuhan untuk tetap kami setia beribadah kepada Tuhan, tidak melalaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Tuhan, mendorong hati kami terus supaya kami tidak lalai Tuhan akan ibadah kami kemanapun kami Tuhan. Makasih Bapa di dalam surga, Kau memberkati hamba-Mu. Oh Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau memberkati keluarga Pak Bibi, keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Opa, Tuhan memulihkan Tuhan kesehatannya, berkati kami semua yang hadir. Makasih Tuhan, belum kami memberi Tuhan, mari Kau uruskan tangan-tangan kami, biarlah hati kami Tuhan, boleh Tuhan fokus selalu kepada Tuhan, apa yang kami boleh beri Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi persembahan kami. Haleluya, amin. Dengan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam tangannya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, selama masa transisi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru ini, kita ibadah hanya 1 jam ya di gereja ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa, syafaat ya, doa penutup dan doa berkat. Pengumuman buat minggu depan, yang bertugas adalah pemimpin doa pembukaannya nanti Ibu Teti ya, Ibu Teti Yanti. Pemimpin pujiannya Ibu Deborah ya, pemimpin pujiannya Deborah, saudari Deborah, singernya Claudia, firman Tuhannya pendeta muda Lecem Matu ya, pemain musiknya Tim Bangki ya. Puji Tuhan. Baik, mari saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setia-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk Tuhan melatih diri kami beribadah. Bapa, karena ibadah itu Tuhan mengandung janji bagi kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan yang akan datang. Bapa di surga mendekatkan kami kepadamu Tuhan, membuat kami bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Bapa di surga Tuhan, kami berdoa pada hari ini, Bapa di surga, buat seluruh jemaat-Mu yang berhalangan hadir. Biarlah Tuhan Kau yang akan menolong mereka, memberkati mereka di dalam setiap persoalan mereka.
Bapa di surga, Engkau mengasihi mereka, Engkau akan memimpin. Bapa di surga, membimbing Roh Kudus nantiasa memimpin kehidupan mereka. Biar Bapa di surga mereka terus Tuhan dari dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, memberkati juga Tuhan jemaat-Mu. Tuhan berikan kesehatan senantiasa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya mereka yang sudah berusia lanjut. Kau akan memberikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kekuatan. Bapak, kami juga berdoa buat Hardi, buat Ibu Leni yang Tuhan sakit pada hari ini. Kau akan menyembuhkan mereka. Bapak, demi nama Yesus Kristus Kau akan menyembuhkan mereka. Demikian juga buat Papa Tuhan, Pak Wita Jaya, Kau akan tolong dia. Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan kepada dia Tuhan untuk menjalani hari-harinya di tengah Tuhan sakit penyakit yang dia alami, dan Kau juga akan menguatkan tubuhnya, menyembuhkannya demi nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa di surga, Tuhan membawa setiap kebutuhan jemaat-Mu. Kau yang akan menolong Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau yang akan memberkati kebutuhan dari jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan dari jemaat-Mu. Bapa di surga Tuhan, biar semakin hari Tuhan, Bapa di surga Tuhan, pekerjaannya semakin baik, semakin diberkati. Dan biarlah kami boleh setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan Bapa di surga, berkat Tuhan semakin dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Bu Gultom Tuhan yang ada tumor di ususnya. Kau yang akan menjamah Tuhan, Kau akan menjamah, menyembuhkannya, dan rencana operasi Tuhan biarlah Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Biar Bapa di surga kasih karunia Engkau limpahkan. Bapa di surga Tuhan, menolong Ibu Gultom Tuhan, menyembuhkan dia. Bapa, kami juga berdoa Bapa kepada-Mu Tuhan buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kau yang akan menolong, memberikan kemajuan pertumbuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di surga, biarlah di dalam masa Tuhan new normal ini Tuhan, Bapa di surga, kami boleh kembali aktif di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari Kau tolong Roh Kudus, berikan kepada kami semangat Tuhan kembali untuk beribadah. Bapa di surga, kami percaya Tuhan tidak ada satupun Tuhan yang dapat Tuhan mengalahkan Bapa di surga Tuhan kesetiaan kami, dan tidak ada satupun yang dapat Bapa di surga Bapa menghalangi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Bapa di surga, terpujilah Kau yang akan menolong kami Tuhan, tetap Bapa di surga Tuhan semangat mengikut Engkau, Bapa tetap semangat mengiring Kau Bapa di surga, dengan setia kepada Tuhan di dalam ketaatan dan di dalam ibadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau mau menolong Bapa untuk pekabaran Injil, pemberitaan Injil. Engkau mau tolong menyertai dan memberkati. Biarlah ketika Injil diberitakan Tuhan, ada banyak orang yang boleh diselamatkan. Bapa, hatinya terbuka untuk mendengarkan, untuk menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Bapa buat keselamatan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Begitu banyak orang Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Mereka yang mungkin Tuhan sedang mengalami persoalan. Oh Tuhan, dihimpit oleh beban yang berat, oleh Tuhan dikuasai oleh dosa. Biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Roh Kudus menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Lembutkan hati mereka Tuhan, dan mereka boleh datang Yesus Kristus kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Tuhan, oh Bapa yang begitu besar menjamah mereka. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka, menyadarkan mereka, dan membuat mereka datang kepada Tuhan. Oh, di dalam Tuhan ada pemulihan, ada pembaharuan hidup. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kepada Presiden, Wakil Presiden hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa negara dengan adil dan benar, sehingga Tuhan ada kesejahteraan, ada kemajuan Tuhan.
di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakan Engkau. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Kau limpahkan bagi setiap orang, menolong setiap orang di dalam pergumulan mereka. Dan biarlah Tuhan Bapa di surga, Tuhan Kau mau lembutkan hati setiap orang, biar boleh datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bawa doa-doa ini yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami mau kembali Tuhan pada aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan Kau mau tolong kami, sertai kami, pimpin kami, lindungi kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sedang jemaat yang terkasih, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Bless you.